Shalom Aleihim dan selamat malam jemaat yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mulai ibadah rumah tangga. Pada hari ini yang seharusnya berada di kediaman keluarga Bapak Adrianus Gintu, akan tetapi karena situasi saat ini, maka kita melakukannya melalui ibadah online. Dalam ibadah rumah tangga malam ini, kita akan bersama-sama belajar dengan tema penghiburan dari Tuhan. Dari tema ini, kita akan belajar bagaimana kita menghadapi hidup sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Terlebih dalam situasi saat ini, di mana bangsa kita, bahkan seluruh dunia, sedang dilanda pandemik COVID-19. Tidak sedikit orang yang terdampak akibat wabah virus ini. Banyak pertanyaan, di manakah Tuhan saat ini? Apakah Tuhan itu peduli kepada umatnya? Apakah Tuhan itu mengasihi umatnya? Kalau ya, mengapa peristiwa ini terjadi? Mengapa dalam beberapa bulan sejak ditemukannya virus ini di Wuhan, Cina, atau kurang lebih 9 bulan yang lalu, telah menewaskan ratusan ribu orang di seluruh dunia? Bahkan yang menyedihkan adalah ketika anggota keluarga sakit, bahkan sampai meninggal akibat virus. Anggota keluarga yang lain tidak dapat melihat dan bahkan menghantar ke pemakaman. Dari tema ini, kita akan belajar bersama bagaimana kita menyikapi hidup di tengah pandemik virus COVID-19 ini. Pertanyaan-pertanyaan di atas tentu tak mungkin dapat dijawab melalui renungan hari ini. Akan tetapi, kita dapat belajar bagaimana kita harus hidup dalam pengharapan iman. Bahwa Tuhan tetap ada dan bersama umatnya dalam setiap misteri kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan bangkit berdiri, mari kita naikkan pujian dan syukur kepada Allah yang Maha Hadir dalam setiap situasi dan kondisi kita. Marilah kita mengarahkan hati untuk bersama-sama menaikkan pujian kita dari nyanyian Kidung Baru nomor 7, bait 1 dan 2, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubin pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang, terang yang gemerlapkan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Marilah kita naikkan doa syukur kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus,
Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kalau di malam hari ini, kami seluruh jemaat-Mu di POK Immanuel Kopassus, secara khusus bersama dengan keluarga Bapak Adrianus Pitu, boleh berada dalam perlindungan dan kasih Tuhan, seperti kami ada pada saat ini di tempat kami masing-masing. Sebagai rasa syukur kami ya Tuhan, jikalau malam hari ini kami hendak menyatakan kemuliaan dan kebesaran nama-Mu bersama keluarga Bapak Adrianus Pitu dalam ibadah rumah tangga. Tuhan, kami hanya menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan dan penyertaan-Mu, dalam naungan dan perlindungan Roh-Mu yang kudus. Biarlah ibadah malam hari ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu, baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Terlebih Bapak Pendeta Ridwan yang akan menyampaikan berita kebenaran firman-Mu, senantiasa dalam naungan dan perlindungan Kami. Sebelum kami memasuki dan melanjutkan ibadah rumah tangga malam hari ini, Tuhan, kami mengaku adalah manusia yang berdosa. Ampuni salah dosa dan pelanggaran kami Bapa, jika kami layak di hadapan-Mu, dan syukur kami menjadi persembahan yang harum dalam kerajaan surga-Mu yang maha. Inilah syukur kami Bapa, inilah doa permohonan kami. Semua ini kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan. Marilah kita naikkan pujian dari lagu rohani, pribadi yang mengenal hatiku.
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin dekat di mendengarkan, merenungkan sabda yang memberi kami kekuatan. Dalam Yesus Kristus, kami mohon penyertaan-Mu ya Roh Kudus di dalam pembacaan. Amin. Ibu dan Bapak, saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, kita membuka Alkitab kita, kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-51, ayat 1 sampai ayat 8. Saya akan membacakan bagi kata-kata penghibur untuk Sion. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang padanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyata. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata keselamatan dan daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba. Dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepada kulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hati. Janganlah takut jika diaibkan oleh bangsungnya, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan ngengat akan memakan mereka seperti memakan kain domba. Tapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan pada keturunan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar, memelihara, dan melakukan dalam kehidupan saat. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita melihat lebih dalam tentang bagian dari teks Yesaya 51 ayat 1 sampai 8 ini, saya mengajak kita untuk melihat konteks umat Israel. Umat Israel berada dalam masa penindasan bangsa Babel ketika tulisan dari Deutero Yesaya ini disampaikan. Yesaya mengajak agar umat Tuhan meminta pertolongan dari Tuhan dengan belajar dari pengalaman Abraham, bapa leluhur mereka. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam memahami teks ini. Dalam Yesaya 51 ayat 1 sampai 8 memuat 3 bait syair pendek. Ayat 1 sampai 3 bagian pertama, ayat 4 sampai 6 bagian kedua, dan ayat 7 sampai 8 bagian yang ketiga. Nah, saya mengajak kita untuk melihat Alkitab kita, dan kita akan mengupas satu persatu dari bagian demi bagian ini. Mari kita melihat bagian yang pertama dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dikatakan demikian dalam Yesaya 51 ayat 1. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan pada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Dan kalau kita melanjutkan kata ini, ada 2 kali
kata yang kita dengar, kita baca, itu dengarkanlah aku. Dalam bahasa asli, bahasa Ibrani ditulis Shim'u, dengarkanlah aku. Di mana merujuk pada ajakan untuk mendengar berita yang akan disampaikan oleh si pembawa berita ini. Kata mencari Tuhan dalam ayat 1 kemungkinan besar ditujukan kepada mereka yang berjalan dalam kegelapan. Karena mereka tidak tahu akan cahaya keselamatan. Iya benar saudaraku. Bangsa Israel dibuang ke Babel karena dosa pemberontakan mereka kepada Allah. Dalam ayat 1b dikatakan, pandanglah, hai kamu yang mengajar apa yang benar. Hai kamu mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Dalam bahasa aslinya, hai kamu yang mengejar apa yang benar, adil dan benar itu disebut dengan cedek. Cedek itu adil dan benar. Diartikan sebagai pembebasan, keselamatan atau keadilan, kebenaran yang dari Tuhan atau Tuhan yang kerjakan. Mengapa? Karena kebenaran ini banyak. Kebenaran versi manusia, kebenaran versi seorang yang berjabatan tinggi, kebenaran versi orang kaya, dan kebenaran-kebenaran yang lain. Tentu kebenaran-kebenaran itu tidak absolut. Hanya kebenaran yang dari Tuhan saja. Ini yang mau disampaikan oleh si penulis. Dengarkanlah, hai kamu yang mencari apa yang benar. Nah, kata mereka yang mengejar kebenaran dan mencari Tuhan di atas mengajak kita untuk melihat metafora. Ada batu, dalam bahasa asli disebut dengan mekebet, dan tambang atau bor atau lubang penggalian. Dengan hubungannya sebagai keturunan Abraham dan Sarah di ayat kedua. Mari kita lihat ayat 51b. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ada sesuatu kata sambung antara pandanglah gunung batu, pandanglah pada lubang penggalian, dan pandanglah pada Abraham dan Sarah. Ini adalah dua metafora yang saling bersentuhan. Katakan dalam ayat kedua, metafora Abraham sebagai batu dan Sarah sebagai tambang. Yang pembuktian bahwa Tuhan tetap menyertai mereka. Apa artinya saudaraku? Artinya ingin mengatakan bahwa Abraham itu seperti batu yang tidak mungkin bisa lagi memberikan keturunan. Kaku, mati. Sarah dipandang sebagai lubang penggalian yang tidak lagi dapat menghasilkan. Tetapi dalam teks ini kita belajar penggambaran Abraham sebagai batu yang merupakan rumah pertama yang dibangun, dan Sarah seperti tambang di mana dari sanalah umat berasal. Menunjukkan bahwa sekalipun umat Israel mandul, Allah tetap memberikan kehidupan sama seperti kuasa Allah dalam hidup Abraham dan Sarah. Nah, ini sebuah pertalian, sebuah kata sambung yang luar biasa yang seakan-akan mengajak pada umat pembaca pada waktu itu, ketika kau tidak lagi punya pengharapan, ketika kau tidak lagi punya keyakinan, ketika kau merasa hidup ini sudah habis dan mati serta tidak ada lagi apapun yang diharapkan. Ingat baik-baik. Seperti gunung batu, seperti lubang penggalian, seperti Abraham dan Sarah, masih ada harapan. Ini saudaraku yang menarik sekali. Seperti kisah tentang Musa yang membawa bangsa Israel keluar di Rafidim, ketika mereka berteriak tentang ketidakadaan lagi air. Dari batu yang cadas itu, Tuhan berikan air yang sejuk. Ingin menggambarkan apa ayat 1b dan ayat 2 ini? Dari hal yang dirasa mustahil, Tuhan hadir. Nah, sekarang mari kita lihat dalam ayat ketiga. Ayat ketiga berisi tentang janji Tuhan atas penghiburan kepada Sion yang akan bebas dari Babilonia, serta membuat mereka sebagai bangsa yang makmur di Palestina. Di sini bukan hanya manusia saja yang diperbaharui, tapi juga alam semesta. Sama seperti gambaran Tuhan yang mengubah padang gurun menjadi taman Eden dan padang belantara menjadi taman Tuhan. Ayat 3 dikatakan, sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur dari segala reruntuhannya.
Dia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Karena ini sebuah harapan, penghiburan. Di manakah bangsa itu pada saat ini? Teks ini ditulis, mereka masih ada di Babel. Mereka masih di bawah penindasan. Mereka masih seperti budak. Mereka bukan orang merdeka. Tetapi ada harapan di tengah situasi yang mereka alami itu. Bukan hanya mereka yang akan diselamatkan. Bukan hanya mereka yang akan dipulihkan menjadi bangsa yang merdeka. Tetapi tanah mereka akan dipulihkan. Gambaran Tuhan mengubah padang gurun menjadi Taman Eden. Sesuatu yang amazing, luar biasa dalam diri umat Israel yang sedang dalam keputusasaan itu. Tuhan memberikan pemulihan holistik, yaitu pemulihan secara menyeluruh. Tidak hanya hati bangsa itu dan kebebasan bangsa itu sebagai bangsa yang mandiri dan merdeka. Tetapi tanah yang kemudian diolah oleh mereka. Padang gurun menjadi Taman Eden. Padang belantara menjadi taman. Nah, jika teks ini kita tarik dalam situasi kita saat ini, saudaraku, kita sedang dijanjikan Tuhan bahwa saat ini mungkin kita sedang berada pada padang gurun kehidupan kita. Pada padang belantara hidup kita. Kita nggak ngerti apa yang terjadi dengan wabah virus COVID-19. Nampaknya bukan semakin menurun, tapi semakin naik terus. Kita sudah hampir 4 bulan. Dan sudah sekian banyak orang yang kemudian mati sia-sia. Nampaknya terus naik dan terus menanjak, terus menanjak. Sementara kehidupan kita nampaknya sudah mulai boring di rumah, bosen. Kita sudah melihat bagaimana pasar-pasar menjadi pandemi-pandemi yang baru, klaster-klaster baru di dalamnya. Bagaimana kemudian tempat-tempat yang sudah mulai dibuka dengan segala risiko. Lalu pertanyaannya adalah, apakah ini yang disebut dengan seleksi alam? Ketika orang berkata kita harus bersahabat dengan COVID-19, bagaimana mungkin kita bersahabat dengan virus yang mematikan? Lalu kemudian ada orang berkata, ya kita harus berdamai dengan COVID-19. Menurut saya bukan harus berdamai, tapi kita harus survive di dalamnya. Gak ada kata damai, gak ada kata bersahabat dengan virus COVID-19. Tetap harus punya sikap, menjaga jarak, membuat perilaku baru di dalam kehidupan kita. Dengan rajin cuci tangan, memakai masker, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan kenormalan baru. Bukan berarti kita bersahabat dan kita mengatakan bahwa tidak ada lagi COVID. Tidak ada masalah itu. Ini bukan soal itu, walaupun memang sepertinya kita sedang berada dalam sebuah seleksi alam. Yang bertahan kuat, selamat. Yang tidak, mati. Tetapi justru di tengah-tengah situasi ini kita sedang dihibur. Kita mungkin sedang menghadapi padang gurun, padang belantara yang membuat kita bingung. Lost job di mana-mana, perusahaan mulai tutup, dan kehidupan usaha mulai carut-marut. Banyak mobil dijual, banyak rumah dijual, tapi nggak ada pembeli. Sementara hidup harus berjalan. Tapi ingat saudaraku, kita sedang berada dalam sebuah pemulihan holistik. Untuk tetap harap pada Tuhan. Nah, bagian kedua kita pelajari, yaitu ayat 4-6. Pada bait kedua syair ini, yakni ayat 4-6 dialamatkan kepada bangsa Israel. Lagi-lagi pada bangsa Israel. Apa yang dialamatkannya? Tentang nubuat yang menyatakan bahwa pembebasan dijanjikan itu sudah dekat. Ayat 4-5, dan tidak ada yang dapat melawan. Ada pembebasan yang sedang mereka nantikan. Dan tidak ada kekuatan apapun yang dapat menghalau atau menghalangi pembebasan itu. Ini yang kita percaya saudaraku. Bahwa kita punya persoalan, semua punya. Kita punya masalah, semua orang punya. Kita punya pergumulan, semua orang punya. Tapi ingat, ada waktu di mana semua pergumulan kita akan selesai. Di mana saat kita sedang mengalami kesusahan akan berakhir. Kapan itu? Percaya saja, demikian kata teks ini, akan segera engkau dapatkan.
Kapan waktunya? Bukan urusan kita kapan waktunya. Tetapi kenormalan baru itu, kewajaran yang baru itu, sikap hidup, pola hidup yang baru itu harus kita pelihara. Seperti bangsa Israel. Mereka dulunya budak, tapi kemudian Tuhan janjikan pembebasan dengan catatan bahwa mereka akan menjadi agen keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Ayat kelima dalam bacaan kita dikatakan, dalam sekejap mata keselamatan daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Ayat kelima dikatakan memperlihatkan keselamatan yang dijanjikan itu. Efek dari janji di dalam ayat ini memberi kesan bahwa Israel semakin dipisahkan dari bangsa-bangsa. Kita membandingkan pasal 42 dari teks kita, ayat 6, disebut dengan Leor Goyim. Bahwa bangsa yang dijadikan budak itu, bangsa yang berdosa itu, bangsa yang menjadi orang-orang yang ditindas itu akan segera mengalami pemulihan Tuhan. Untuk apa? Bukan untuk dirinya sendiri, saudaraku. Bukan, tetapi untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kita juga sedang berada dalam sebuah situasi itu. Ketika kita bisa menghadapi semua peristiwa ini, bukan untuk kesombongan kita dan kita berkata bahwa, oh saya mampu menghadapi ini. Oh saya survive, saya bebas, saya bisa, saya punya kekuatan. Bukan. Tapi justru bangsa yang akan dibebaskan itu punya tugas. Itu untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Apa maksudnya? Jika kita menarik teks ini dalam hidup kita masih bersama dalam COVID-19. Seperti bangsa Israel ini. Mereka masih di tanah perbudakan di Babilonia. Mereka masih berhadapan dengan kesulitan hidup. Tetapi janji keselamatan Tuhan itu yang menjadi harapan mereka. Demikian juga kita masih berhadapan dengan COVID-19. Kita masih berhadapan dengan penderitaan dan kesusahan. Kita masih berhadapan dengan kesulitan. Tetapi yang mau dijanjikan Tuhan, keselamatan Tuhan akan kita terima. Pembebasan Tuhan akan kita dapatkan. Kapan waktunya? Tidak perlu tanya. Tapi yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Seperti bangsa Israel di tanah perbudakan itu, seperti bangsa Israel di Babilonia itu, mereka diingatkan, jika keselamatan kuberikan padamu, engkau harus menjadi agen perubahan. Engkau harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Leor Goyim. Engkau harus menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa. Dan ini yang harus kita miliki, saudaraku. Kita masih ada dalam situasi penderitaan, yes. Kita masih ada dalam situasi masalah seperti ini, yes. Tapi kita dijanjikan penyertaan Tuhan. Dan selama ini, kata ganti dari Leor Goyim tadi adalah bicara tentang bahwa kita harus di dalam masa ini menjadi terang bagi bangsa. Sekalipun kita sedang berada dalam situasi ini, kita harus menjadi terang. Bukan setelah kita bebas baru kita jadi terang. Tapi saat ini kita tetap jadi terang. Nah sekarang mari kita lihat ayat ke-6. Ayat ke-6 menarik saudaraku. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan daripadaku tidak akan berakhir. Ayat 6 bicara tentang gambaran bumi yang rusak semakin memburuk dalam ayat 6. Menggambarkan apa yang diciptakan oleh Sang Pencipta di dunia itu tidak abadi. Hanya sementara, dapat hilang dan lenyap. Kata asap dan pakaian yang usang merupakan metafora yang biasa digunakan untuk menggambarkan hal-hal buruk. Itu juga dengan metafora nyamuk. Semua akan lenyap. Untuk itu, jelaslah bahwa hanya keselamatan dari Tuhan saja yang dapat menyelamatkan manusia. Keselamatan dari Tuhanlah yang abadi selama-lamanya. Bahkan dewa-dewa Baal, dewa-dewa Babel tidak memberikan keselamatan yang disebutkan oleh. Ini ingin menunjukkan bagi kita, saudaraku, di dalam situasi apapun, di dalam penderitaan apapun, ingat kita punya Tuhan sang sumber keselamatan. Bukan diarahkan pandangan kita pada kekuatan dunia, pada semesta jagat. Bukan, tapi kepada Tuhan sang pencipta semesta jagat ini.
Lalu bagian yang ketiga kita pelajari ayat 7 sampai 8. Ayat 7 kata sedek, tadi sudah saya jelaskan di depan, adil dan benar, ditegaskan kembali. Namun dengan makna yang lebih dalam dari ayat 1. Penggunaan kata sedek dalam ayat 7 ini lebih menekankan makna etisnya. Khususnya pengetahuan akan Allah. Da'at el Elohim. Da'at Elohim. Bukan dalam pengertian intelektual, tapi lebih kepada pengalaman nyata yang dialami dengan sepenuh hati dan jiwa. Nah, apa yang mau dikatakan begini, saudaraku? Dalam perjalanan hidup kita, kita pasti punya pengalaman spiritual. Kita pasti punya pengalaman rohani. Allah yang kita kenal itu bukan how to know. Bukan bagaimana saya mengetahuinya. Tapi bagaimana saya mengimani Allah tersebut dalam hidup. Kita tidak mungkin menjelaskan Allah yang besar dan akbar itu dengan sebuah konsep pemikiran kita. Tapi pengalaman-pengalaman hidup yang kata saya begini. Jika Allah sudah menyertai hidupku dari aku mulai lahir sampai saat ini. Dengan berbagai macam persoalan, dengan berbagai macam pergumulan di belakangnya, dengan berbagai macam masalah yang kuhadapi. Maka aku percaya ketika aku berdiri saat ini dan sampai ke masa depan, Allah yang sama itu akan melanjutkan penyertaannya bagiku. Dan itu tidak dapat dimengerti dengan akal pikiran kita. Allah itu tidak dapat dimengerti dengan intelektual kita. Tapi perlu dialami dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Itu sebabnya pengakuan kita kepada Allah bukan karena pengakuan pengenalan kita. Oh, Allah tuh seperti ini ya. Tapi lebih kepada perjumpaan hidup bersama dengan Allah yang hidup. Nah, itu disebabkan dalam ayat 7 sampai 8 diingatkan pada umat Israel agar jangan takut kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Karena itu bukan lawan mereka, bangsa Israel itu. Tapi menjadi lawan Allah. Asalkan bangsa Israel menyimpan pengajaran Allah, taat sepenuhnya pada firman. Nah, ini yang kita mau pelajari, saudara. Kadangkala kita nggak mengerti cara Allah. Kadangkala kita nggak mengerti bagaimana Tuhan merancangkan hidup kita. Bukan kadangkala, tapi selalu kita nggak ngerti apa yang terjadi. Tetapi di balik itu kita sedang diajak merayakan hidup sebagai orang beriman. Bahwa Allah hadir dalam peristiwa hidup kita tersebut. Allah hadir di dalam setiap pergumulan kita tersebut. Lalu yang jadi pertanyaannya, apa respon kita sebagai orang yang sudah diselamatkannya? Apa respon kita sebagai orang yang saat ini bisa berdiri tegak? Apa respon kita atas kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kita sampai pada detik pertama? Perhatikanlah suara Tuhan, itu ayat keempat. Bukan lagi memperhatikan suara dunia yang membuat kita jadi bingung, yang membuat kita jadi lemah, membuat kita jadi terpuruk. Kalau kita dengar kata orang, hujatan, hinaan, cacian, makian, membuat kita menjadi semakin kehilangan pengharapan. Membaca di televisi, di media massa, tentang kisah-kisah yang menakutkan dari COVID-19, membuat kita jadi serba kebingungan dan serba merasa hopeless atas hidup ini. Membuat kita merasa berat atas apa yang kita hadapi depan ini. Tetapi mari kita dengar, perhatikan suara Tuhan. Yang menghibur kita, menguatkan kita. Yang memberikan kita semangat di dalamnya. Itu bagian yang pertama. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita dengar suara Tuhan. Dengar suara orang itu kalau dia baik dengan kita akan menyenangkan kita. Kalau kemudian kita mendengar suara orang yang mengkritik kita, itu akan membuat kita lemah. Tapi Tuhan tidak pernah membuat kita lemah. Tuhan tidak pernah membuat kita patah semangat. Suaranya, kata-katanya selalu menghibur, menguatkan, dan memberikan kita sukacita. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, mari mengarahkan mata ke langit. Ayat ke-6. Mengarahkan mata ke langit berarti kita mengakui keagungan dan keperkasaan Tuhan dalam hidup kita. Langit dan bumi akan lenyap, tapi keselamatan dari Tuhan akan kekal selama-lamanya. Mari arahkan pandangan kita pada Allah. Tadi dengar suaranya, dengar perintahnya, dengar kata-katanya yang menghibur, menguatkan, dan menyegarkan kita. Yang kedua, arahkan mata ke langit. Itu berarti mengakui keagungan dan keperkasaan Tuhan dalam hidup. Lagi-lagi saya katakan, aku ada seperti ini karena penyertaan Tuhan. Itu yang harus kita miliki dalam iman percaya.
Dan jika aku ada sampai saat ini karena Tuhan yang baik bagiku, maka aku yakin ke depan, masa depan hidupku, aku tetap di dalam tangan pengasihan. Arahkan pandangan kita kepada Allah Sang Pencipta itu. Yang ketiga, bagaimana caranya kita merespon sebagai orang yang sudah diselamatkan. Yang ketiga, saudaraku, percaya sepenuh hati, beriman pada Tuhan. Jangan takut atas hidup ini. Pegang teguh perintah dan ketetapan Tuhan. Sekalipun kita menghadapi berbagai pencobaan yang tidak ringan, karena Tuhan akan menjadi pembela kita. Wow. Saudaraku, Tuhan akan menjadi pembela kita. Tuhan akan maju di depan menghadapi segala apa yang kita hadapi. Asalkan kita mau belajar beriman padanya. Bersandar penuh pada kehendak Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan selalu bersama dalam hidup. Ini beriman, saudara. Kita melihat gelap di depan, semua orang melihat gelap. Kita melihat ada kabut yang besar yang tidak membuat mata kita bisa memandang dengan baik. Semua orang melihat itu. Yang kita sebut dengan situasi bangsa kita, negara kita saat ini. Ini bukan persoalan Indonesia, tapi persoalan dunia. Semua menghadapi itu, negara yang kuat, negara yang hebat, sampai negara yang berkembang, mengalami hal yang sama. Tapi yang kita pelajari hari ini, ayo, mari kita percaya sepenuh hati. Beriman pada Tuhan, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Pegang teguh perintahnya dan ketetapannya. Dalam ayat 7 dan 8 dikatakan, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar. Hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Mari kita simpan itu sebagai bentuk ketaatan kita pada Tuhan. Karena Dia akan menolong kita. Ayat ke-8. Sebab ngengat akan makan pakaian mereka seperti memakan pakaian, dan ngengat akan memakan mereka makan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya. Dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada. Itu janji Tuhan. Bahwa Dia Tuhan beri kekuatan, sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajar kami pada saat ini. Bahwa di tengah-tengah situasi yang kami alami, kami punya penghibur, yaitu Tuhan. Yang tidak pernah meninggalkan kami, yang menjadi pembela kami di tengah setiap kondisi yang kami. Sebab itu kami belajar hari ini memperhatikan suara-Mu, mendengar suara-Mu, bukan lagi mendengar dan memakan mentah-mentah suara-suara dari orang-orang sekitar kami yang membuat kami cepat terpuruk dan jatuh. Dan kedua, kami pelajari, kami mengarahkan mata kami ke langit, mengakui keagungan dan keperkasaan Tuhan atas hidup. Dan yang ketiga, kami diajak untuk percaya sepenuh hati, beriman pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Saya bersyukur untuk firman-Mu menguatkan kami pada dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Bagi saudara yang di rumah dapat mengumpulkan persembahan saudara, dan saudara dapat mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar. Ya. Jemaat juga dapat mengantar persembahan dan memasukkan ke dalam kotak persembahan yang berada di depan kantor sekretariat gereja pada hari dan jam kerja, yaitu pada pukul 08.30 sampai dengan 16.30. Majelis Jemaat Puk Immanuel Kopassus juga menyediakan rekening khusus bagi jemaat yang gerak hatinya untuk berbagi berkat dan menolong mereka yang saat ini sedang kesusahan akibat wabah penyakit COVID. Bagi jemaat dapat mengirim ke rekening khusus untuk donasi penanggulangan wabah corona Kopassus Jantung, yaitu ke rekening Bank BRI nomor 114-115-885-509 atas nama TRH Risma JP Siditunga. Dan dimohon untuk mengkonfirmasi pengiriman atau mengirim bukti transfer kepada Bendahara Majelis Jemaat, yaitu Penatua Risma P. Nababan, yaitu pada nomor 0811 983 626. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan, baiklah kita membaca bersama-sama nas yang menjadi dasar
persembahan kita yang terambil dari kitab Mazmur 96 pada ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-9. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sambil persembahan kita bawa, marilah kita menaikkan pujian persembahan kita dari Kidung Jemaat nomor 439 pada baitnya yang pertama dan yang kedua. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau tenang? Salib yang kau pikul menangkan berat. Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, dan niscaya kagum oleh kasih-Nya. Para saudara yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita berdoa untuk sungguh Tuhan, jika kami menghitung berkat, kami tentu terheran. Karena secara matematis apa yang kami peroleh, kerjaan kami, gaji kami, tentu membuat kami bingung mengelolanya. Terlebih dalam situasi seperti sekarang ini. Tapi kami sungguh bersyukur karena ternyata matematik kami tidak sesuai dengan matematik. Karyamu itu jauh lebih besar dan membuat kami terheran-heran. Bagaimana mungkin sampai saat ini kami ada sebagaimana kami? Kami bersyukur bahwa berkat-Mu itu luar biasa. Dan apa yang kami sampaikan pada hari ini, pada malam ini, melalui persembahan syukur kami dalam ibadah rumah tangga, menolong kami untuk mengingat bahwa kami punya Allah sumber berkat. Kalaupun kami memberikan bukan karena Allah kami berkekurangan, tapi oleh karena ucapan syukur kami atas kebaikan Tuhan. Dan biarlah ini dapat dipergunakan dengan baik oleh majelis jemaat bersama dengan tim, komisi, panitia, bidang-bidang pelayanan yang lain untuk hormat kemuliaan dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, pelayanan di gereja ini, bahkan juga kepada orang-orang lain. Kami bersyukur juga bersama dengan keluarga Bapak Ibu Adrianus Gintu. Kami doakan Bapak Adrianus Gintu dan keluarga yang seharusnya pada saat ini ibadah berada di rumah beliau. Tapi karena situasi saat seperti sekarang, kami percaya hadirat Tuhan ada juga di dalam keluarga Bapak dan Ibu Adrianus Gintu. Doa kami kepada Bapak, Tuhan berkati sebagai kepala keluarga, dalam tugas dan pekerjaan sebagai TNI, dalam pelayanan kehidupan bersama dengan anak-anak, bersama dengan ibu, bersama dengan seluruh keluarga. Biarlah Tuhan menyertai dan memberikan sukacita
dan juga kesehatan. Atas apa yang direncanakan dalam kehidupan hari depan keluarga, Tuhan Engkaulah yang menyertai dan memberkati senantiasa. Doa kami juga untuk Ibu Sterli Yvonne, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pendamping suami, sebagai guru, dan juga di dalam kehidupannya sebagai jemaat Tuhan di POG Immanuel Kopassus. Tuhan berkati dan beri kesehatan, sukacita, dan terus menyandarkan hidup sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sebagai ibu yang doa bagi keluarga, yang memberikan semangat, cinta, dan kasih. Kami doakan juga untuk anak-anak Marcella A. Gintu, Agnes F. Gintu, Aldo Gintu. Ayo doakan mereka di dalam kehidupan mereka sebagai anak-anak yang bertumbuh, baik dalam pendidikan mereka, pergaulan mereka, kesehatan mereka. Tuhan memberkati dan menyertai senantiasa. Kami doakan gereja Tuhan POG Immanuel Kopassus. Tuhan memberkati gereja ini, agar sungguh kata oikumene, yang berarti rumah bersama, memberi makna pada kami bahwa inilah rumah kami. Rumah di mana kami bertumbuh mengenal kasih Kristus. Rumah di mana kami melewati proses pembentukan bersama. Rumah di mana kami saling memperhatikan satu dengan yang lain. Doa kami berkati majelis jemaat dalam setiap kegiatan waktu, pikiran, tenaga yang harus dibagi-bagi. Tentu tidak mudah, tapi kami bersyukur mereka mau mengasihi Tuhan. Karena yang mereka layani bukan manusia semata, tapi Tuhan yang sudah memanggil mereka, yang mereka sudah siapkan hati dalam kata-kata mereka, janji komitmen mereka ketika mereka diteguhkan sebagai hamba-hamba Tuhan. Tentu bukan dengan keterpaksaan, tapi karena cinta, karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mencintai hamba-hambamu ini. Oleh sebab itu biarlah mereka melakukan tugas mereka dengan baik, bukan untuk puji hormat manusia, tapi untuk kemuliaan bagi namamu ya Bapa. Berkati keluarga mereka yang mendukung, memberi waktu, memberi tenaga, juga memberi semangat, agar keluarga pun terus dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Bersama dengan komisi-komisi, bidang-bidang, tim-tim pelayanan yang lain, Tuhan berkati. Agar sungguh sekalipun kami dalam kondisi keterbatasan kegiatan masa-masa pandemi virus COVID-19, tapi api Roh Kudus yang terus membara dalam hidup kami untuk mengasihi dan melayani Tuhan dengan baik. Doa kami untuk kesatuan Kopassus, Danjen, Wadanjen, staf, dan seluruh anggota, serta pengabdiannya pada bangsa dan negara, baik mereka yang bertugas di basis maupun mereka yang sedang bertugas di daerah-daerah terpencil. Tuhan memberkati mereka yang sedang berpendidikan, yang sedang menempuh sekolah. Tuhan mengasihi dan menyertai. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia di tengah-tengah situasi COVID-19 seperti sekarang, di tengah-tengah berbagai macam daerah yang sedang mengalami bencana tanah longsor, banjir, beberapa daerah yang juga sedang mengalami wabah virus dari COVID-19, tapi juga menghadapi demam berdarah. Tuhan selamatkan Indonesia dan bawa Indonesia untuk bisa kuat hadapi setiap persoalan. Karena kami sesama anak bangsa yang harus saling mengasihi, menguatkan, menopang, dan membangun Indonesia agar tetap jaya. Inilah doa kami dan syukur kami ya Bapa, yang kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai
sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita akan menutup ibadah kita dengan menaikkan pujian, Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Berbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Syukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
Saudara-saudara, mari terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhimu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Dan dalam imanmu supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, terima kasih untuk kebersamaan kita pada ibadah rumah tangga pada hari ini. Pada keluarga Bapak dan Ibu Adrianus Gintu, kami mengucapkan terima kasih untuk kesediaan menjadi tuan rumah dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Kepada Bapak Penatua JB Sulasono yang sudah menjadi liturgos, kami mengucapkan terima kasih. Kepada teman-teman petugas live streaming, kami ucapkan terima kasih. Para pemusik dan juga kantoria, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan tetap semangat, tetap penuh sukacita dan berpengharapan karena Tuhan Yesus itu baik bagi kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.